OG Map Irangel untuk game yang keempat. Selamat menyaksikan. GG emang voice over dari seorang LDG. Jadi ada ingin menyaingi dari Odidio FM? Nggak ada. ODD FM saya LDG AM menurut. Karena sinyalnya masih dekat. Oh, gitu. oh iya. Balik ya. AM yang luas tapi sinyalnya jelek. Kalau FM tuh dekat tapi sinyalnya bagus. Bagus. Jadi lebih milih FM. FM sama di dong AM deh saya. Oke. Sudah terlihat dengan cukup jelas Circle akankah ngebagi 2 pulau LDG? Ini menurut gue bakal ngebagi 2 pulau terus. Dengan flat pad seperti ini kalau dari yang udah-udah. Jadi boleh juga tebak-tebakan dari kalian circle-nya seperti apa, tapi menurut gue bakalan circle-nya ngarah kanan bawah dan mungkin nanti akan mengecilnya ke arah farm biasanya. Farm dan Milta berarti kalau menurut Junior ya. Yeah. Gue pribadi kayaknya sih kayak gini ya, agak tengah. Mungkin Pochinki masuk tapi ujungnya itu deket dengan Sosnovka. Kita akan lihat nanti bagaimana. Nah ini dia Empire, sang penguasa Primorsk yang baru. NFT juga sekarang agak menuju ke arah, kalau kemarin sih menuju ke arah bagian Georgiopol juga, tapi kita lihat kali ini agak tidak sampai, jadi ngambil vehicle dulu sepertinya. Dan dari Genesis Dogma berpindah juga ke arah kanan peta. Inilah salah satu hal yang menjadi menarik ya. NFT juga udah gak mau kontestasi ke arah bagian Novo lagi. Sayang buang-buang poin di bagian awal, tapi NFT tidak dalam pengambilan mobil ternyata dekat sekali dengan player dari Eagle dan Ron tertangkap. No, ini merupakan awal yang tidak terlalu baik bagi tim NFT, namun begitu zonanya ke arah bagian kiri. Betul sekali tadi. Very Pierre for sure, or Pochinki sebelah kiri. Kalau gua justru Bukit Veripier. Karena bagian atas itu. Kalau ya. gue benar-benar ke Very Pierre-nya sih. Ya antara dua, antara Very Pierre atau Pochinki sebelah kiri for sure. Antara dua itu pattern-pattern yang sudah terjadi guys. Jadi akan kita lihat nanti akan seperti apa. Tapi dari NFT tadi cukup disayangkan. Ada sedikit batakan terjadi. Namun beberapa tim yang bad luck juga. Oh enggak. Benar-benar. Oh, Sam9 yang ternyata dikejar gitu terus-menerus. Tapi dia bakal mencoba lompat-lompatan, main tali, karet, dan diamankan dengan cukup enak dan nyaman dari Ong Sengs. AKM 40, oh enggak, 30 pelurunya ternyata. Betul, ini ya, lagi-lagi ya, ketika jalur pesawatnya ekstrim ke arah drop spot dari masing-masing tim, mereka yang berebutan vehicle kadang-kala diunggulkan dengan mereka yang dapat senjata terlebih dahulu dan akhirnya bisa melakukan fight. Tapi ini dia Milta, ternyata diisi oleh dua tim yang berbeda, Genesis, Dogma Gates dan juga Infinity. Ini agak berbeda dari Infinity di mana mereka biasanya split di Milta dan Milta Power, dan Logan yang tinggal sendiri seperti tahu. Gede kayak tahu karena mereka memadat di sekitaran Logan. Dan ini dia Logan akan dikejar oleh 4 player dari GD. Nicil pelan-pelan, jangan buru-buru. Ini dia Cook, sebuah nade. 4, 3, 2, 1. Oh, rumah yang itu dikira oleh player GD tapi sebenarnya bukan. Nicil, hati-hati, di rumah inilah adanya Logan berada. Dia masih menjaga-jaga dan sepertinya Nicil, kirimu Nicil. Wow, S12K dari Nicil menumbangkan mastermind Infinity yaitu Logan. Nicil, ayo Nicil. Let's go Nicil. Porzalota, Vincerai, Nontilas, Ceremoma. Nicil, let's go. Repo Boy sudah terpantau, mereka sudah mengambil sisi jembatan-jembatan Georgiopol juga, namun belum ada atraksi tembakan yang berlebih. Membiarkan lawannya untuk mencoba melakukan looting dan dia kembali dengan objektivitas yang ingin dimainkan. Penuhin looting buat bermain lebih nyaman lagi sampai ke late game. Novo Repnoe sudah terpantau. BN tidak ada gangguan sama sekali. Mungkin nanti akan ada distraction oleh Alter Ego karena melihat pengalaman kemarin. LDG dengan circle seperti ini, ternyata BN pun ingin mengambil sisi jembatan sebelah kiri, namun Alter Ego bisa mematahkan hal tersebut dan mengoleksi 4 elimination point. Itu dia kalau kita berbicara di PMRC ya, fight yang terjadi sempat dimenangkan oleh Alter Ego, walaupun satu sama sih bisa gue katakan, karena sempat menang juga dari BN, karena dengan circle menuju ke arah bagian kiri atas, tentu mereka nggak mau melewati Milta, tailingnya lebih berbahaya, mereka akan coba lewat kiri, mungkin tailing dari player-player yang turun di bagian middle base. Tapi ini dia, Xavier is back, Pochinki is for Xavier. Lamborghini, Vikoi, Rabis dan juga Frankie 007, mereka adalah salah satu orang tuanya Pochinki lah. Selain RRQ Athena dan dulu kalau kita ingat berarti timnya Oki Louvre ya. Karena RRQ Athena, Louvre, PG Barak. Oh di PG Barak justru yang ketemu Athena ya, mereka fight ya. Itu benar-benar sejarah panjang dari PUBG Mobile. Dan ini dia Alter Ego kembali menuju ke arah bagian mill base.
hati-hati karena tadi jalur pesawat juga menguntungkan menuju ke arah bagian Novo. Jadi harusnya akan cukup sama waktu di antara keduanya untuk melakukan repositioning. Oke, kemudian juga bagaimana kita melihat dari Tem, mereka cukup jauh untuk masuk ke dalam circle zone. Belum lagi coba masuk dari area sisi utara. Terbegal dari tim-tim yang berada di Rozok dan juga Skull. Kemungkinan rival coba lagi bermanuver masuk ke arah Ruins ataupun bukit-bukit dari Georgopol. Di situ ada VS Clan dan juga Yuda Alliance. Jadi gue masih cukup penasaran karena ini tim Thailand satu ini juga cukup kuat. Kemarin bermain 2 hari di babak play-ins. Di area sisi lain, Two Eagles mereka mengambil sisi Severny. Gue masih belum tahu nanti akan gimana gameplay yang akan mereka mainkan. Tentu balik lagi, masuk entry dari area utara sangat sulit. Entah itu dari jembatan Georgopol yang dimana gue bilang. VS Clan pasti biasa gameplaynya itu selalu mengamankan sisi-sisi perbukitan dan menjadi gatekeeper untuk banyak tim. Dan kita tahu individual skill dari VS Clan juga cukup kuat banget. Cuman dengan circle yang agak ngebanting ke bawah, gue masih penasaran juga gameplay dari VS Clan itu benar-benar ngambil sisi perbukitan atau mereka akan controlling sisi dari Gatka. Ini kalau boleh jujur sih, circle seperti ini, Vampire sebenarnya punya controlling yang paling enak. Kita tahu mereka ada di Primors, kemudian juga mereka bisa checkpoint di area quarry yang bisa dimainkan lengkungan-lengkungannya. Gak hanya di quarry-nya aja, tapi di quarry sebelah kanan dari area-area perhutanannya pun juga bisa mereka mainkan dan menjadikan mereka elimination point dengan banyak. Tapi VS Clan tidak textbook nampaknya. Mereka tidak bermain di area-area Bukit Georgopol. Mereka lebih bermain di bawah hospital, terutama dari Sutet untuk memantau dulu, menelaah pergerakan-pergerakan tim yang mungkin mereka pikir sudah banyak yang berada di tengah-tengah dari Gatka Doge. Bisa kita katakan dengan mereka menuju ke arah bagian tadi Sutet, kemudian juga mengamati dari bagian Gatka, berarti entry dan juga tengah akan mereka kuasai. Permainan VS Clan yang cepat banget terbukti dari Miramar tadi, kemudian sekarang menuju ke arah bagian Ranger berarti masih cukup baik, tapi sepertinya banyak prediksi justru menuju ke arah sekitaran Very PR sebagaimana yang Junior katakan. Dan lihat, Box memadat, Xavier memadat, Alter Ego juga harusnya sebentar lagi datang, dan kalau di bagian kiri dikit Vampire juga pasti nanti akan datang dari bagian Primors. Berarti akan banyak tim touchdown di bagian ini dan menunggu sekaligus mungkin berharap zonanya akan menuju tempat ini, Junior. Oke, ini kayaknya udah ada tembakan-tembakan yang bakal coba bermain dari Close Combat The Xavier. Mereka bermain dengan cukup deras, tapi Alter Ego mereka sudah berjalan. Tapi yang dikhawatirkan adalah tim yang mengamankan mercusuar. Akankah dari Alter Ego bisa melewati hal tersebut? Tadi cukup baik dari Potato. Dia menelaah dari sebelah kanan-kanan terlebih dahulu, melihat dan menelik. Namun mereka berhasil touchdown, alhamdulillahirrabbilalamin untuk Alter Ego. Namun dari Genesis Dogma Daybot terpampang statistik yang terlihat LDG. Total elimination 10 dengan damage, wow, 2708. Ini kelewat gede menurut gua. Ini buat teman-teman nih ya, mohon maaf nih. Buat yang masih menghardik tim Indonesia, terutama Genesis Dogma misalnya ya. Tim ngendok 10 eliminasi 2700 damage teman-teman sekalian. Mendingan daripada menghardik, mendingan absen dulu. Oke, kalau gitu, oke, angkat tangan. Kita masih menunggu fight juga ya. So, Antoni Silalahi, Naura Anindita, Hanun Hanifah. Saya panggil yang cewek-cewek dulu. Ya. Kemudian Andi Ahmad, Prayoga Adi, bapakmu ada lagi Oktonas, Iskira, Zarki, Iwayan, Antoni, Chris Mondi, Wanzi, Solihin Akib, Yusuf, Aji Wibawa, Fender Gaming, Ilman Baharudin, Faja Keho, Eka Maidiansyah, DF Luci. Kemudian Pecandu Pahala, Imron Nudin, Dilas Komihwa, Akbar Kuroto Ayu Azhar, Tony Setiawan, Mr. OB, Christian Surubakti. Luar biasa. Banyak banget, terima kasih antusiasme dari absensi kalian. Dan bakal gue lanjut lagi karena tim fight masih belum terlalu banyak LDG. Ada Chris Mondi, ada Victor Tapan, ada Dani Putra Koto, kemudian Oni Kurniawan dari Ical Kari, Anjas AMR, Wanzi Kari James, kemudian juga Antoni Silalahi, Bogi Windasari, Iswanto, Imron, Selamat Riyadi, Ayu Sipit, Makalalak Chan, Agun Gumilar, Matthew, kemudian juga MSP Ben, Hafiz Iqbal, Imron Nurdin, kemudian juga Nuri, Nyoba Doang 200, Arif Setioko, Kadek Saha Maya. Wah, ini deras banget yang angkat tangan. Terima kasih karena kalian mempositifkan live kolom komen. Gue appreciate banget. Dan jangan lupa guys, download TikTok, download video,
beli juga Realme GT Neo 3 sambil melihat juga tembak-tembakan DX Rebis dengan Grab diskon 90%. Luar biasa, ini dia setelah kita absensi langsung saja Alter Ego mendapatkan 2 player, mencari yang ketiga tapi dari SOAS mendapatkan 1 player dari Alter Ego. Walaupun begitu masih ada defensif yang coba bisa dilakukan, ternyata backup dari box juga cukup cepat. 2 player Alter Ego juga tumbang, akan ada healing terlebih dahulu dari Ponbit. Ada sebuah Superman jump dari bagian kiri tapi ditahan oleh Ponbit. Ponbit melihat tembakan dari bagian kiri, SOAS tumbang. Itu dia Superman jumpmu yang terdeteksi oleh Ponbit 1000 cc. Dapatkan 1 eliminasi lagi, revive kembali lagi dilakukan dan harusnya Alter Ego bisa lebih prima. GD pun melakukan fight dengan DX satu Xavier. Oh no, ini bahaya banget. 3 on 3 situation, tapi tembakan lagi dan lagi membuat keunggulan, tapi shotgun begitu kuat. Debot, ayo kamu bisa Debot, kamu bisa Debot, kamu bisa Debot. Smoke terlebih dahulu membuat sebuah penundaan fight terjadi antara Xavier dan juga dari Genesis Dog Nuggets. Ada Nate dilemparkan ke arah bagian boobs, tapi Alter Ego juga tumbang, namun dari box misalnya 1 orang. Ayo Renalre, tembakan ke arah bagian bawah. Oh no, di N1. Oh tidak, Renalre join the fight, come on. Trismi adalah last man standing dari box. Kamu pasti bisa, kenapa N terlebih dulu. Cari dulu the last man standing Renalre. Kananmu, Renalre, tinggal 70. Oh no, ini dia, ada Trismi yang coba untuk melakukan revive kan, ternyata tidak. Mundur ke arah bagian bawah, Renalre udah tahu. Renalre, let's go. Alter Ego menang fight tanpa korban dan bisa untuk melakukan revive karena kawan-kawannya. Tapi GD no, dari bagian belakang Infinity juga mengganggu, membuat GD pulang ke lobby Junior. Emang nih Limba tanpa burung, anjrit banget dah, emang dia keren banget. Apalagi ada Mela yang sudah berdiam diri juga, saling tektokan dengan 2 pemain Infinity yang lain, Nuzi dan juga Gatani. Namun fight nampaknya akan dilanjutkan lagi. The Xavier bakalan terus-menerus menekan ke arah Infinity yang sudah touchdown juga di atas sini. Dan Rabis tadi belum ada peluru yang masuk ke arah Mela, namun Mela seperti biasa memposisikan diri dengan baik dan kokangan granat melee yang selalu diandalkan untuk mendobrak lawan-lawan Infinity di depan mata mereka. Tapi Rabis dia juga tidak kehabisan Alkael Doge, terus berputar, meretake posisi. Namun CCTV kita melihat Rival yang sudah meneliti pergerakan dari tim Vampire yang splitnya. Wow. Waduh, ini splitnya di arah kompon antara Primos dan juga Verifier. Kemudian di bagian open fieldnya juga di bagian lautan-lautan. Tapi Apple melihat ada vehicle yang dimiliki oleh Fluk PH. Coba untuk dipecahkan UAZ di sana. Tapi sepertinya masih bisa untuk bergerak dan diamankan oleh tim Vampire Esports. Oke. Vampire tadi dari Primors pastinya. Dan mereka kayak udah mengerti lah circle-circle ini biasanya ke arah Gatka, tapi enggak ternyata Eldoge mungkin aja ke arah sebelah kiri dan ini lebih sulit kalau memang ngebanting kiri terus Eldoge di jalan setapak tersebut. Jalan outer di atasnya Primors itu benar-benar open field yang cukup terbuka. Ada beberapa lengkungan memang yang bisa dimainkan, namun lengkungan tersebut tidak sempurna. Namun kita bakal melihat dari NFT yang sudah mengamankan sisi-sisi pesisir dari area barat. Akankah mereka bisa mengamankan sisi tengah atau Alter Ego sekarang yang perlahan-lahan juga tailing ke arah tim Vampire. Dan gue harap sih dari Alter Ego bisa sedikit menghindar karena kita tahu Vampire tim yang cukup kuat ketika mereka menjadi gatekeeper. Ke sebelah kanan agak sulit juga karena DBD berada di high ground perhutanan. Agak sedikit balik kiri, adanya tim dari The Xavier juga nampaknya juga meneliti pawai yang dilakukan oleh Alter Ego. Menahan dulu sejenak. Ini cukup cerdas menurut gue, tidak terlalu memaksakan. Betul sekali, tapi Alter Ego tadi harus kehilangan Fnatic dalam fightnya melawan dari tim Box. Ada tembakan dari Vico, headshot dari Ponbit 1000 cc tadi hampir menumbangkan. Dan dari Alter Ego sepertinya tadi gak mau buru-buru, mereka tailing mendekati Junior dan masuk ke arah compound yang seyogianya atau seadanya tadi diisi oleh Vampire. Ini mengingatkan kita kepada PMRC kemarin ketika zona menuju ke arah bagian utara dari Primors itu sendiri, ke arah bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Dan menjadi jelas tadi kita lihat ada pergerakan yang cukup masif dibangun dari bagian timur. Tadi kita katakan orang-orang pada berprediksi akan menuju ke arah bagian dari pom bensin jembatan kiri. Tapi ternyata ketika tidak menjadi ke arah sana, langsung massive rotation. Xavier, Alter Ego, Vampire juga kembali lagi menuju ke arah bagian kiri. Dan juga jangan lupa DBD yang bergerak juga sekarang udah mempunyai bukit di bagian atas. Tapi satu poin dari Vampire, dari Xavier, Rebis ternyata dipulangkan ke lobby oleh Ponbit dan dominating untuk tim Alter Ego Linux Junior. Yes, lagi dan lagi luar biasa dari Alter Ego. Tadi Renalre sang penyelamat, walaupun tadi ada sedikit tertahan gerakannya di balik-balik broken wall. Namun mungkin tadi agak terpleset, hal yang wajar juga, mungkin tangannya licin, kita nggak tahu kenapa.
di in gamenya, di luar gamenya maksud gue. Namun dari Baonam, mereka nampaknya bakal dijegal oleh tim Alter Ego. Alter Ego cukup pintar ya menurut gue. Mereka bermain di pinggiran aja karena tahu masuk ke area sisi tengah tidak banyak spot yang bisa mereka coba dapatkan. Namun dari Baonam, mereka sedikit struggle. Mereka dari area pesisir, flat ground cukup terbuka, titik-titik manapun juga masih mereka ragukan. Namun tembakan dari Alter Ego nampaknya mengubah segalanya, di zoning out dan menekan ke arah tengah. Yang gue harap mereka sih juga terpental sih oleh beberapa tim yang sudah touchdown terlebih dahulu. Karena Xavier, kiri Vampire. Ini gameplay PMRC banget Baonam, langsung menuju ke arah bagian tengah ketika Primor seperti ini dan harusnya ngambil rumah yang diisi oleh Xavier atau ke arah bagian rumah-rumah kecil. Nah itu bener, ini gameplay PMRC banget Baonam. Sama kayak kemarin tapi bedanya anggota Baonam sekarang masih cukup prima itu dengan 4 orang dan zonanya. Oh my god, jahat sekali hari ini ya zona-zonanya ya. Menuju ke arah bagian quarry yang tentu tidak memudahkan banyak tim. Ingat, quarry ini terrainnya kayak cuma cera. Ada lower groundnya, ada 2 high ground gitu. Betul. Jadi walaupun dari segi mapping bisa dilihat, oke, lo banyak lengkungan, tapi itu lengkungan yang kalau istilahnya tidak sempurna. Itu mudah banget visionnya ditembaki oleh beberapa tim lain. Tapi untuk pengambilan quarry sebelah kanan, itu tim yang enak. Dan tadi ada Infinity yang sudah controlling sebelah kanan terlebih dahulu. Dan mereka juga berada di choke point. Dalam artian sisi belakang mereka tidak perlu dikhawatirkan lagi. Itu dia, karena memang sulit sekali untuk orang masuk dari bagian belakang mereka ya. Tapi satu tim juga yang tadi gue lihat cukup mampu untuk menguasai zona ini adalah Tem. Tadi langsung mengambil sisi di bagian kiri juga dan itu adalah rawa. Nggak banyak orang mau main di tempat tersebut, jadi akhirnya masih cukup baik. Tapi kali ini FaZe Clan yang dari tadi bermain cepat dan ada di bagian tengah langsung berhadapan dengan Sam9. Cooknate 2-1 Vintor sebarkan di bagian depan. Balasan dari Sam9 juga, tapi ternyata splash damage yang bertukar antar keduanya. Vintor sih kayak nge-call teman-teman, woi bro bantu gua satu di sini karena Sam9 agak komit. Tapi ini dia Tem yang tadi gua katakan tempat yang bagus bagi mereka ternyata menjadi perebutan juga karena didatangi oleh For Rival, ditembaki oleh Buriram. Tem tiba-tiba menjadi hanya 2 orang saja Junior. Wow, Tem. Bevi pun sudah terpulangkan, berarti menyisakan Exojib dan juga Morman. Kristo Emmanuel. Mirip banget, sumpah. Lo harus lihat, Morman mirip banget sama Kristo Emmanuel. Mau bilang Morman Kamaru, caya tadi Fluke. Tadi nyaris mendapatkan beberapa pemain dari Baonam, namun Ravenclaw nampaknya lebih diutamakan untuk di revive dan smoke pun juga sudah dibuka untuk menutup angle dari pemain-pemain Baonam. Hanya Silent saja yang sudah tertunduk lemas, namun Sunoas diikuti max level bakal coba terus memberikan pressure terhadap tim dari Vampire. Vampire pun akhirnya sedikit mengurungkan niatnya untuk merevive atau sudah dibangunkan kembali. Ternyata Fluke tapi terjatuh lagi dengan Molotov yang dibuang. Sedikit menarik mundur untuk memberikan jarak atau space yang dimana mereka lebih memilih untuk coba dengan bomnya terlebih dahulu dari Vampire. Ini dia ketika gue ditanya siapa Dark Horse dari bagian PMPLC ya. Gue sama Diska sama Junior juga. Kita kira berpendapat emang BN nih ya. Satu tim yang memang ketika mereka bermain lepas ya udah seperti ini. Tabrak-tabrak fight, terus pergerakan-pergerakan. Tapi di bagian elimination fit ternyata ada kabar gembira juga datang dari NFT. Mereka menumbangkan satu player dari Sam9. Berarti NFT sedang coba untuk masuk. Kalau tadi kita lihat sebelumnya berarti dari bagian kiri. Tapi ini dia Baonam. Salah satu kerugian ketika melakukan fight terus menerus apalagi di luar zona adalah terkena kikisan zona dan pergerakan mereka akan di gatekeep. Wow, Swaps! Oh my god, itu movement bagi loh Junior. Red dot dan kalau Kapon dapat kelewat gila. Swaps, oh my god. Gue bilang nih orang sebenarnya aimnya ya nggak gimana-gimana Eldoge, tapi penampatan badannya yang selalu bisa maksimal untuk mengambil angle, kemudian juga tidak terbaca oleh lawan. Dan juga berbeda dengan 3 player yang lainnya. Menurut gue game sense yang paling tinggi ada di tangan dari seorang Squabs. Ketika berbicara Vampire ya. Betul, tapi di area CCTV lain, Two Eagle nampaknya juga mandang satu pergerakan depan kompon di depan mata mereka namun dari Alter Ego yang terlihat dengan cukup jelas. Gatani bakalan coba di-lock, cukup cerdas menurut gue manuver yang dilakukan di area sebelah kanan. Namun Gatani memberikan beberapa trap untuk menyulitkan Alter Ego masuk ke area teritorial mereka. Potato sudah menyiapkan juga smoke untuk menutup angle dari Gatani. Kemudian Gatani masih terus-menerus membuang bom dan mendapatkan seorang pon beat dengan cukup mudah dan terbaca memang di balik pepohonan pasti ada yang berdiri. Lihat. Nuzi pasti maju. Nuzi pasti langsung maju ke depan. Ini dia berbahaya sekali ya. Nuzi langsung menjadi ujung tombak dari tim Infinity. Hati-hati Alter Ego, Oh tidak terbuka satu player. Infinity, why this team is so strong, Renalre?
The Last Man Standing juga tumbang di tangan Infinity. Satu knockdown saja loh dibutuhkan untuk Infinity. Untuk selalu komit maju ke depan. Dan selalu yang di depan sana Lanuzi ini orang... Gak jelas. Ini orang, wah, Gak jelas banget, Cuk. Gak jelas bahaya banget banget sih emang kalau kita berbicara Tapi Nuzi ya. Gatani sih tadi sih pendobraknya sih. Sekali lagi ya Gatani positioning memang kita nggak bohong ya. Gatani memberikan satu impact ke arah Infinity adalah selalu positioning dia. Terbukti dari Alter Ego tadi, walaupun Potato sadar ke arah bagian Nuzi-nya, tapi Gatani langsung melakukan counter attack dengan cara ke arah berlainan dari tempat Potato berada. Jadi bisa langsung melakukan sebuah crossfire. So ya, still Thailand Day masih sangat kuat untuk Thailand. NFT tadi kita lihat udah mulai masuk ke dalam zona juga walaupun 2 orang. Jadi masih ada Punggawa dari Indonesia. Well played untuk Alter Ego pun juga dari GD di game kali ini. AE seketika tumbang tapi tetap sih bawa pulang poin kayak 5-6. Jadi tetap ada poin yang dikumpulkan. Tapi lihat dari MyNampi. Hari ini juga cukup bersinar. Baru saja menumbangkan satu lagi player dari Yudu Alliance. Bahkan player tersebut adalah Adik Luke. Adik Luke. Kayaknya belum terlihat ya performa Adik Luke yang kayak di lokalnya gitu. Betul. Jadi gue juga sebenarnya menunggu banget sih Yuda Alliance ini naik gitu. Karena beberapa kali gue coba komunikasi sama Jungs. Apa yang terjadi sebenarnya sama mereka. Adanya bukan trust isu sih. Tapi lebih ke arah komunikasi yang tidak terlalu berjalan dengan baik LDOG. Mungkin butuh kepercayaan lebih lagi yang ditingkatkan satu demi satu pemainnya. Namun dari Rival, tim yang salah satu gue andalkan juga dari Malaysia yang cukup hebat. Namun Apple dia tertangkap dari Two Eagle. Salah satu tim dari Vietnam yang menurut gue juga pressure-nya juga cukup oke. Seketika mendobrak beberapa komponen yang dimiliki. Namun kali ini Rival yang bakalan menjadi korban mereka. Dan selesai tektokan yang baik. Walaupun di situ Chua menjadi body block. Tapi ada tembakan lain yang ternyata menyusul dari Tem. Walaupun 2 player saja mereka masih kuat untuk mengobrak-abrik 4 lawan bahkan tadi 2 tim tepat di depan mata mereka LDOG. Tapi mungkin ini salah satu kekuatan dari Eagle ya. Ketika dari tadi kita komentari mereka bermain memadat terus menerus dengan 4 orang. Ternyata ketika melakukan sebuah commit fight sebegitu bahayanya dari Eagle itu sendiri. Rival tadi kalah dalam jumlah pun juga dalam pressure yang diberikan oleh tim Eagle. Sekarang komponen diambil oleh mereka. Eagle pun masih mempunyai vehicle yang bisa digunakan. Sementara dari time ini yang kita katakan, ketika udah mulai mau mengganti zona, satu player tuh kayak udah mulai aware, gue harus gerak kemana. Dan lihat, Morman yang tadi dikirimkan ke atas berarti makin dekat dengan zona. Namun hati-hati, ada tembakan juga dari bagian kiri berarti datang dari Yudu Alliance. Tapi dibalaskan oleh Eko di bagian high ground. Yudu Alliance kena lagi dari Buriram. Eko pun dapat Xavier, berarti Yudu Alliance terlalu cepat ke arah bagian tengah, sangat open field, ditembaki oleh tim-tim di sekitarnya. Ya, dari Avan Kurni Junior nitip salam buat Windy Imut. Windy, kamu dapat salam dari Avan Kurni, tapi yang dapat salam adalah seorang Yen yang bakal dimajuin dari seorang Tony K. Terus kompetisi kita tahu ini seperti bermain TDM dan kuat ternyata Mr. Five yang mengobrak-abrik, menggunting dari sebelah kiri. Vintorez juga bagus di situ, tapi Lamborghini join the fight menjadi third party, mengganggu juga dari First Clan. Tapi Tony K langsung aja refleks ke belakang untuk membersihkan, namun Lamborghini benar-benar terbuka sekali. Ini benar-benar flick yang cukup kuat sekali. Ada juga follow up yang diberikan dari First Clan, kerjasama yang baik sekali depan belakang bisa mereka handle dengan baik. Dan 6 elimination sudah dikoleksi dan juga menambah utility perbekalan. Yap, Face Clan lagi-lagi menunjukkan kepada kita kualitas mereka, primanya mereka. Tapi Nate dari Cristo Emmanuel menumbangkan 2, bahkan dapatkan lagi 1 player dari Eagle. 1 kesulitan lagi, 1 kerugian lagi. Permainan padat dari Eagle membuat mereka menjadi korban yang mudah ketika ada Nate yang datang. Morman mengganti ke arah bagian DBS, close combat terjadi. Tembakan dari DBS dapatkan 1, tembakan dari bagian belakang dan Eagle. Itu dia kepadatanmu menjadi harimaumu. Terkena tembakan dari press satu arah membuat mereka pulang ke lobby top 5 untuk Indonesia. NFT kali ini ada di top 5. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemain-pemain dari NFT, Ramones juga Svavel, sang dewa rotasi pun masih bertahan sejauh ini. Yang kita harap juga top 3 lah setidaknya bisa mereka amankan. Karena kalau dilihat dari kondisi Buriram yang benar-benar strong dengan 4 playernya yang masih cukup aktif. Tapi lihat di sebelah kiri, Face Clan lebih controlling sisi high ground pastinya. Tapi Mr. Five ternyata sang pendobrak sisi depan yang ditugaskan untuk nge-scout dan disusul dari Tony K pakai Fast Clan. Di lini depannya juga cukup berani, namun split yang dilakukan dari Tony K cukup berani sekali dan dia bajunya kering namun tertangkap basah oleh pemain dari Buriram United. Betul sekali, penggunaan weapon yang cukup baik tadi, tapi kali ini Tem dan juga Svavel saling berdekatan satu sama lain. Smoke dilemparkan dan ada threat knock ternyata antara Buriram dan juga Face Clan. Tapi Tony K langsung dipulangkan ke lobby. Dia 2 on 2 situation. Tem yang baru saja panas ketika meratakan seluruh player dari Eagle. Tapi gue percaya dengan kemampuan intelijensi dari NFT yang sangat cerdik dalam permainan-permainan mereka. Ayo kalian bisa NFT.
Zvavel, Ramones tunjukkan, ratakan tim Time Entertainment. Yes, ini udah delay 15 menit dan kalian minta absen, tunggu sebentar ya guys. Pasti gua absen karena NFC juga sedang seru untuk mendefense kompen yang mereka miliki. Tapi dari Buriram United, mereka pelan-pelan meratakan Fast Clan terlebih dahulu. Kutu yang benar-benar menghantui mereka untuk masuk ke dalam circle zone. Namun dari Mr. Five, kita tahu Mr. Five punya beberapa momentum untuk nge-clutch. Akankah dia bisa mendapatkan 4 pemain dari Buriram United sekaligus? Namun pressure yang diberikan, gila, granat yang terus dilontarkan karena Mr. Five pun akhirnya juga cukup jiper turun ke area lower ground. Namun lihat di NFT di sebelah pun juga sedang mendefense dan selesai Fast Clan di hashtag yang kelima karena Buriram cukup unggul jumlah 4 pemain. Buriram hari ini benar-benar menunjukkan gameplay yang prima. Kengzo bahkan baru saja mendapatkan level 3 vest, level 3 helmet, dan mengganti weapon mungkin. Satu player Yudo Alliance apakah akan terlihat? Karena masih ada di bagian belakang itu Olio, tapi Tem pun juga NFT masih berjibaku satu sama lain. Ada tembakan dari Explosive, lemparan nade ke arah bagian atas. Explosive terkena splash damage, tapi belum ada sebuah knockdown. Tapi Buriram kayak mereka berkata, kalian fight, siapapun yang menang akan di gatekeep oleh mereka yang masih 4 orang. Ramones masih punya 3 first aid dari Tem, tidak dimajui oleh Buriram, benar-benar disiplin. Ini juga menurut gua adalah respect, dalam artian mereka bermain stabil, mereka bermain maksimal. Tapi Zvavel, Adi masih punya 3 first aid. Kalaupun gue jadi mereka, gue akan melakukan heal di bagian luar. Tapi itu dia, Morman juga sebentar lagi terlihat. Tapi Yudo Alliance datang sebagai pengganggu. Pertama-tama kita katakan well played terlebih dahulu untuk NFT. Tapi ini dia Morman terdeteksi dari tim Main MP, yaitu dari Buriram juga terdeteksi. Olio lemparkan sebuah net, akankah ada end yang terjadi? Ternyata tidak mampu mencapai ke arah player dari Main MP. Oke, Morman pun juga sudah standby. Namun dari Buriram United mereka Main MP sedang kebingungan Eldoga di situ, tapi Yudo Alliance, Olio bahkan coba di pressure dari Blue Tiger dan lebih dipilih untuk dieliminasi terlebih dahulu dari Tem. Morman juga cukup kuat, tapi Morman pun dia tertangkap dari area sisi high ground. Olio masih tryhard di situ, masih bisa membalikan keadaannya, namun di follow up dari Buriram United mendapatkan 2 kali winner chicken dinner.